semua. Jadi di sini kita sudah bersama Bapak siapa? Eki. Oke, Eki. Iya. Oke. Jadi kita bersama Bapak Eki. Di sini kita ingin menggali lebih dalam terkait isu tentang bidang pendidikan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dan di sini teman saya yang bernama Mutia Cahya. Oke. Jadi langsung saja. Jadi kita langsung masuk ya Pak ke menurut Bapak apa sih pendidikan itu, dan boleh nggak Bapak ceritain kepada kita semua perjalanan atau kisah kehidupan Bapak hingga Bapak bisa menjadi seorang dukcapil. Terima kasih. Pendidikan itu sebenarnya sangat bermanfaat karena apa? Kunci dari pendidikan itu menentukan keberhasilan seorang anak dan keberhasilan seorang orang tua. Bila orang anak tersebut dia berhasil dalam pendidikan, berarti berhasil juga dalam terapan didikan dari orang tua kepada anaknya. Tuh. Masalah pendidikan itu sebenarnya prinsip saya tidak selamanya ilmu itu dapat di bangku sekolah. Ilmu yang paling besar yang kita dapati itu ilmu pengalaman. Nah, kalau saran saya, bergaulah yang luas, tapi pilah-pilah pergaulan itu. Ambillah yang mana yang benar, yang jelek dibuang. Karena setiap orang itu belum tentu dia dilihat dari sisi dia jelek, belum tentu dia jelek. Dari sisi dia lihat dia itu bagus, berpendidikan bagus, biarpun di tarafnya dia berpendidikan sampai S3, sampai profesor, belum tentu dia bagus. Tuh. Dalam pendidikan juga satu faktor sama, contoh saya. Dalam hidup saya itu kalau mau dibilang pendidikan terakhir saya itu S1 ilmu hukum. Sekolah jurusan di SMA dulu jurusan IPS. Tapi pekerjaan saya di Dukcapil adalah informatika. Beda kan? Beda. Gak nyambung. Oke. Nah, karena itu yang selalu saya sampaikan, ilmu itu tidak selamanya dapat di bangku sekolah. Banyak ada ilmu yang dalam kita pergaulan, banyak ilmu itu juga yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan. Satu faktor, saya kasih contoh. Misalnya anak-anak zaman sekarang kan tahu nih otomotif, Ya, cuma tahu pakai motor. ya, Tapi apakah dia tahu tentang perbaiki motornya sendiri? belum banyak, tidak banyak. Nah, pengalaman hidup saya terus terang jujur. Saya dulu pengennya masuknya di STM otomotif karena orang tua tidak mau, akhirnya saya masuk di SMA. Nah, tapi dalam kehidupan itu kita harus punya masa depan yang jelas. Namanya kita di SMA berbeda dengan kejuruan. Kalau sekolah kejuruan kita sudah tahu pasti besok kita akan kerja, Ke sana arahnya. ya kan? Tapi kalau SMA kita harus berpikir selesai dari SMA ini kita akan kuliah apa, jurusannya apa, ya kan? Ya. Nah, jurusan itu dasar-dasarnya kita harus ambil nih dari mulai dari kelas SMA kelas 1 sampai kelas 3 ini kita sudah ngambil nih jurusannya. Itulah pengalaman hidup. Makanya waktu saya juga waktu kelas 1 SMA itu karena pengen masuk STM dia dituruti orang tua, nah sekolahnya murah dulu. Nah, pas kelas 2 mulai berpikir lulus SMA harus kuliah. Nah, namanya zaman dulu 2002 Sorong ini universitas susah, ya kan? Kalau zaman sekarang enak, anak-anak kuliah karena sekolah apa-apa tinggal browsing, Ya. ya kan? Bikin tugas apa-apa tinggal browsing. Ya. Nah, zamannya kami cari literatur buku aja susah, cuma ada satu toko Nova Kurnia dan itu juga terbatas. Tapi ilmu itu jangan sebatas hanya mentok di situ. Kita carilah pengalaman hidup menjadi dasar ilmu. Atau contoh saya waktu sekolah, ya bergaul dengan teman-teman di otomotif, bergaul. Ada teman saya sudah kayak saudara, itu dia sampaikan, jangan hanya kau pegang motormu doang, minimal tahu motormu. Nah, berkat itu alhamdulillah dulu 2004, 2005 saya bisa pulang dari Kabupaten Raja Ampat. Nah, kisah itu juga sangat mau dibilang pengalaman hidup yang saya bilang, makanya selalu saya motivasi ke teman-teman, adik-adik yang biasa PSG di kantor. Didikan saya itu apa? Ilmu itu, makanya kenapa ilmu tidak dapat selamanya dapat dari sekolah. Ada ilmu yang saya dapat dari teman saya. Saya lulusan SMA, ya kan? Kuliahnya hukum. Nah, pada saat Kabupaten Raja Ampat dulu namanya daerah kepulauan, itu nggak ada bengkel satupun, ya kan? Ya, betul. Saya ikut tes CPNS di sana. Namanya hidup di sana dengan ekonomi yang terbatas, transportasi yang susah, sampai titik terakhir uang saku di kantong saya tinggal 15.000. Itu udah saya mentok, nggak tahu mau pulang bagaimana. Tuh, jujur. Nah, pada saat itu kebetulan ada salah satu pejabat, dia punya kendaraan roda 2 RXI,
Itu biasa kalau ada otomotif kan koplingnya nggak nyetut lah. Iya. Nah, udah tawarin, Ki bisa perbaiki motor nggak? Kenapa? Koplingnya nggak nyetut. Oke, Bismillah. Saya bilang. Nanti kita kasih kamu rokok dah, belikan rokok. Namanya di pulau begitu, rokok itu kayak emas. Apalagi yang laki-laki yang doyan rokok kan. Iya. Nah, udah Bismillah, karena RX King itu harus pakai obeng ketok, ya terpaksa pakai obeng biasa aja. Alhamdulillah jadi. Orangnya pas mau kasih saya rokok, saya cuma bilang, jangan kasih saya rokok kan. Baru Ki, ini uang saya 15.000. Bisa nggak bantu saya tambah saya untuk saya pulang? Alhamdulillah bosnya keluar ngobrol, dikasihlah saya 350.000. Malam itu juga saya nggak perlu tunggu kapal feri yang besoknya, karena dulu kan Raja Ampat itu cuma ada kapal feri. Iya. Malam itu juga dengan uang itu saya pakai naik longboard pulang sampai di Sorong. Jadi banyak ilmu yang kita tidak sangka-sangkai. Begitu pula sama kayak di Dukcapil. Awal saya masuk di Dukcapil itu bukan langsung jadi pegawai yang orang bilang, wah langsung jadi pegawai. Enggak. Saya masuk di Dukcapil 2007. Itu sebagai cleaning service. Tuh, tahu kan cleaning service? Yes, yes, yes. Ah, cleaning service mulai awal pendataan kependudukan yang membutuhkan tenaga-tenaga komputer zaman 2007 itu, komputer kan sangat susah. Ya. Udah, karena niat pengen belajar. Makanya bagi saya kalau bilang ilmu komputer itu, orang bilang belajar ini itu. Saya cuma berbasis 3 rumus saya untuk ilmu komputer. Tahu install Windows, tahu install program, tahu hapus program. Clear, benar kan? Nah. Nggak ada yang salah. Nah. Orang bilang komputer susah. Di dalam komputer itu semua bahasa Inggris kan? Iya. Saya nggak tahu bahasa Inggris. Terus terang, saya nggak tahu sama sekali bahasa Inggris. Yang saya tahu cuma yes, no. Namanya kami anak-anak zaman dulu, SMA aja, SMP kelas 3 itu baru dapat bahasa Inggris, itu pun dasar. Iya kan? Nah, zaman anak-anak dulu kami, kelas 3 SMP itu sudah bilang otaknya udah otak-otak tua. Benar nggak? Oke. Jadi bahasa Inggris itu banyak. Nah, karena pengen belajar, belajarlah. Belajar dari mulai merangkap dari cleaning service, diajak dari pimpinan ajak jadi operator komputer, kerja. Di situ honor saya di situ masih 500.000. Walaupun dengan beban kerjanya pagi cleaning service kasih bersih kantor, langsung ikut bantu input data-data, tidak ada hasil yang kita nikmati langsung instan. Oke, berarti berjuang. Nah, tidak ada yang sesuatu itu yang mau kita langsung duduk kerja depan komputer, nggak ada. Tapi sebuah keberhasilan dari dasar itu maknanya akan besar, kalian akan rasakan. Karena apa? Kalau kembali dari kalian berdiri dari nol, otomatis pada saat Anda berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan orang tua atau siapapun, kalian bisa berbicara bertatap muka. Bertatap muka bukan apa? Bukan sombong, bukan ego, enggak. Tapi inilah saya. Saya berdiri dengan kaki saya. Makanya kadang orang berbingung kalau ditanya anak-anak TKJ biasa yang magang di Dukcapil, biasanya kan anak-anak TKJ. Iya. Hampir mayoritas anak-anak TKJ nggak pernah saya ajarin, ini lo buat program, enggak. Ini cara bikin program, enggak. Karena bagi saya program-program itu di Google sudah ada, YouTube ada. Iya. Nah, tapi anak-anak kejuruan tidak pernah dapat ilmu mental, sosiologi, ya kan? Padahal dalam pekerjaan kita membutuhkan itu, betul nggak? Betul. Bukan hanya praktek, bukan hanya bilang, kami anak SMA, dia anak SMK, dia pasti langsung dapat kerja. Belum begitu. Karena di dunia pekerjaan itu tidak semuanya langsung kita bicara praktek. Di dunia pekerjaan ada bersangkut paut dengan apa? Kepribadian, emosional, benar nggak? Benar. Sikap iri hati, dengki, itu. Makanya kalau saya sampaikan ilmu sosiologi itu sangat-sangat bermanfaat. Komunikasi. Ya, sama satu contoh kayak kemarin saya ujian dinas. Karena saya jurusannya hukum, mentor saya mengklaim, oh nggak bisa, kamu jurusannya pendidikan kamu hukum, tapi kerja kamu informatika, Iya. nggak boleh. Saya sampaikan, oh begitu Pak, iya. Pertanyaan saya cuma satu, kalau memang saya hukum tidak boleh belajar informatika, berarti yang boleh pegang komputer, laptop hanya orang-orang informatika. Kami yang di luar dari orang informatika berarti pegang aja mesin ketik, benar? Karena semuanya itu kan dari dasar manual ke teknologi. Ya. Kita harus kembangkan itu, benar nggak? Benar. Semua ada sangkut pautnya antara informatika, hukum, politik, itu kita harus pelajari semua. Dalam pendidikan harus begitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu
kira-kira ada berapa banyak ya sekolah yang tersebar di kota kita? Dan apakah penyebarannya sudah sama rata, baik antara di kota sama di kabupaten? Nah, kalau penyebaran sekolah, terus terang kalau di kota Sorong saya perhatikan, ya alhamdulillah. Cuma kendalanya ini kan di wilayah-wilayah macam Kabupaten Sorong, Ya. yang daerah-daerah yang pemekaran. Ya. Satu contoh gini, kalau di wilayah kota Sorong kan, wilayahnya bagi saya ini kecil nih. Ya, Secara otomatis pembangunannya lambat. bisa terjangkau dari penduduk-penduduknya. Tapi kalau untuk wilayah misalnya Kabupaten Sorong, sudah itu Maebra, Tambrol, ini kan wilayahnya besar. Dan mayoritas masyarakat ini kan dominannya kan petani. Anak-anaknya juga dominannya berparas ke petani, bantu orang tua. Jadi untuk peranan sekolah-sekolahnya, kalau saya perhatikan akibatnya anak-anak yang di wilayah Kabupaten Sorong, Tambrol, akhirnya cari sekolahnya ke kota Sorong. Ya. Supaya dekat antara kediamannya dengan sekolah. Karena di wilayah Kabupaten Sorong, di wilayah yang Maebra, Tambrol, itu antara sekolah dengan kediamannya Jauh. lumayan jauh. Dan transportasinya juga susah. Ya. Tuh. Itu kalau wilayah-wilayah begitu kan paling bagus kalau saya. Kenapa tidak terapkan dana otsus akan ada. Nah, dibikin asrama aja. Biar Benar kan? gampang. Nah, dana bos ada. Nah, udah dana bos ini bisa dipakai untuk fasilitas makannya anak-anak sekolah. Benar nggak? Benar. Nah, daripada anak-anak ini harus pulang, mereka bisa nih diasramakan. Dana otsus juga ada untuk yang orang-orang putra Papua. Ya. Jangan sampai dampaknya berpikir kok pendatang lebih maju daripada putra daerah. Ya. Sedangkan dilihat geografis ini sangat luas. Tuh. Jadi supaya perkembangan itu kan lebih cepat. Kalau untuk kota Sorong, ya udah banyak. Sudah istilahnya sekolah-sekolah sudah dampaknya banyak yang bisa menu-menunya, istilahnya kalau bilang makanan, kita dikasih buku menu, udah menunya banyak nih. Oke. Anak-anak bisa milih. Tapi untuk wilayah Kabupaten Sorong, wilayah Tambrol, Maibra, akhirnya harus memilih keluar. Tidak bisa menunya banyak. Gitu. Menurut Bapak sendiri, apa sih kekurangan dan kelebihan dari sistem pendidikan yang ada di sekolah di kota Sorong? Kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau bilang kelebihan, banyak. Perbedaan antara kami dulu dengan yang sekarang ini banyak. Nah, satu contoh, kami dulu nggak ada tuh namanya lab komputer tuh nggak ada. Tapi kalau dulu yang punya lab komputer cuma anak-anak SMK, ya kan? Ya. Nah, tapi sekarang mau tingkat SMA, mau negeri swasta ada lab komputernya. Mau sampai di tingkat SMP pun ada. Nah, kelebihannya sangat besar. Nah, kalau bilang kekurangannya juga ada. Kekurangannya apa? Ada bedanya sekarang dengan dulu. Nah, kalau bilang kekurangannya apa? Anak sekarang, kategori saya maunya instan. Itu, maunya instan. Apa-apa langsung ada. Ya, langsung Nah. jadi. Jadi, mau apa nih? Tinggal buka Google. Mau apa nih? Tinggal browsing. Ya. Ya kan? Nah, tapi kalau anak zaman dulu, karena saking berusaha mencari sesuatu bahan, akhirnya mau ditunjukin kayak satu contoh, kalau bilang anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah bikin makalah atau karya tulis, udah, kalau ditanya anak-anak dulu pasti dia jawab, kuncinya bab 1, clear, ini paling materinya ini, bikin bab 1 kelar, bab 2, 3 tinggal lanjutkan, fix. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang tinggal browsing, ambil berapa judul, gabungkan pila-pila, kelar. Ya kan? Ya. Nah, nggak sampai 3 jam makalah itu Kelar. selesai. Ya. Nah, itulah perbedaan. Tapi kalau kelebihan tinggal kembali ke masing-masing anaknya. Karena jangan dibilang, istilahnya sekolah atau kuliah di Jawa lebih bagus. Ya. Belum tentu. Betul. Satu contoh, dulu di lingkungan saya sini, saya ini dicap apa? Preman. Oh. Anak nakal, anak motor. Tuh. Tapi ada motivasi untuk saya, apa? Jadilah anak sesuatu itu menjadi sebuah tantangan. Ada teman saya, ya istilahnya adik di bawah saya. Karena saking ngomongnya, kakak itu kuliah di Sorong. Iya, saya kuliah di Sorong. Kenapa kuliah di Sorong? Kenapa kuliah di Jawa? Sorong ada apa sih? Gak dapat apa-apa sih? Saya cuma bilang, gak selamanya orang kuliah di Jawa pun dia berhasil. Oke. Semua kembali ke diri kita. Kita mau belajar nggak? Kalau tidak ada niat belajar, percuma. Biar dibanting bagaimanapun, nggak bisa. Alhamdulillah, sekarang hasilnya saya capai. Alhamdulillah, walaupun orang tua saya seorang PNS,
Tapi saya bukan kategori kayak istilahnya orang bahasa, oh bapaknya PNS pasti anaknya dikasih masuk PNS nih. Tes tembus. Enggak. Saya ikut tes PNS dari lulus SMA 2002 di Raja Ampat 3 kali. Kabupaten Sorong terus berkali-kali. Akhirnya jadi cleaning service, merangkak. Itu yang saya bilang, belajar, akhirnya pada saat kita berhasil sekarang, motivasinya kita maju. Itu pula kuliah. Kuliah juga kalau orang tua PNS pasti dibiayai. Jangan. Lebih bagus kita cari sendiri. Saya kuliah, biaya sendiri. Alhamdulillah. Jadi, gak ada yang susah. Selama prinsipnya kita niatnya baik, apapun itu pasti Allah kasih jalan. Ya, betul. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Makanya kalau bilang orang-orang tua zaman dulu tuh, kata orang tua itu sangat kata-kata mutiara. Maknanya besar. Itu. Ada lagi? Oke, jadi guys, itu kita kalau mau mendapatkan sesuatu, jadi kita harus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Seperti kisahnya Om Eki. Oke, lanjut. Lanjut, yaitu bagaimana pendapat atau tanggapan Ibu, Bapak. bagaimana pendapat atau tanggapan dari Bapak terkait dengan sistem zonasi? Zonasi. Zonasi ini kalau saya bilang ada bagus, ada buruk. Kenapa saya bilang begitu? Gini, bagusnya apa? Sistem donasi, otomatis yang bagusnya anak-anak yang dekat di lingkungan itu bisa di sekolah di situ, menghemat transportasi. Iya, Benar nggak? benar. Ya. Yang buruknya kalau saya ada 2 poin. Satu, misalnya gini, saya di lingkungan ini ada sekolah di lingkungan saya dengan sekolah lumayan agak ya tidak begitu jauh dari saya, tapi di luar dari saya. Kalau diperbandingkan sekolah ini dengan sekolah sana, berbeda. Oke. Berbedanya apa? Fasilitas, SDM guru, sistem mengajarnya, ya kan? Pasti orang tua anak pengen yang Terbaik. terbaik kan? Ya. Nah, secara otomatis dia pengen nih yang di sana, tapi sistem donasi membatasi itu, Oke. ya kan? Poin yang pertama. Yang kedua, akhirnya sistem donasi membuat ya insya Allah tidak terjadi munculnya korupsi. Kenapa bisa saya bilang korupsi? Ini satu faktor, misalnya Anda anak saya, ya kan? Nah, adik ini punya sekolah, di rumahnya dekat di sekolah yang dibilang sekolah unggulan nih, negeri tapi bilang unggulan. Nah, jatahnya dia ada di situ. Tapi Anda sebagai anak saya punya lingkungan sekolah itu, ya kalau bilang negeri juga, tapi kualitasnya turun. Otomatis saya akan berusaha kan, Iya. supaya anak saya bisa masuk di sekolah itu bagaimanapun caranya, tanda kutip kan. Iya. Nah, akhirnya hak seorang anak yang lain bisa diambil. Kedua, munculnya korupsi kan. Itu sebenarnya kalau menurut saya sistem donasi. Toh, kalau mau dibilang, akhirnya banyak juga yang manipulasi kan. Iya. Manipulasinya dengan apa? Pindah penduduk. Benar nggak? Ya. Nah, misalnya satu contoh. Di Kabupaten Sorong, sekolahnya gratis. Ya kan? Iya. Mulai tingkat SD sampai SMA gratis. Bermula nih orang pindah mutasi ke Kabupaten Sorong. Nah, untuk anaknya masuk di Kabupaten Sorong untuk gratis. Ya kan? Nah, walaupun tidak punya rumah di Kabupaten Sorong. Nah, apakah mau disalahkan Dukcapil? Kan tidak. Itu. Selama ini orang beranggapan, oh yang bikin KTP kalau kartu keluarga itu Dukcapil. Berarti orang itu bukan rumahnya di situ, dia bukan KTP itu Dukcapil yang salah. Enggak. Yang tahu warganya itu adalah RT, RW, kelurahan. Bukan Dukcapil. Dukcapil hanya mencatat. Selama dia ada sudah pindah domisili dari daerah A, misalnya Kota Sorong ke Kabupaten Sorong, tetap kami eksekusi. Oke. Berarti tugasnya cuma mencatat gitu ya? Iya. Mendata. Nah, yang tahu warganya itu dia penduduk di situ atau bukan, itu adalah tingkatan RT, RW dan kelurahan. Tapi kan di wilayah sini kan Papua, RT, RW sulit dilibatkan. Iya. Nah, sulit dianggap. Beda dengan di Jawa. wilayah Jawa. Mau ngurus apa-apa tanda tangan RT dan RW itu sudah sama kayak bilang tanda tangannya bupati. Ya kan? Karena dasarnya situ ya memang seharusnya itu RT RW yang tahu. Sama yang dibilang seorang anak yang tahu dia seluk-beluk bukan tetangga. Enggak. Ya. Bukan orang lain. Anaknya idenya preman berandal apa. Orang dia anak ini nakal, suka gini-gini. Belum tentu orang lain menilai itu, tapi
yang tahu persis adalah orang tuanya. Tuh. Itu kalau menurut saya soal sistem zonasi. Tapi kalau kira-kira nih, Bapak dihadapin pertanyaan, Bapak lebih milih diadakan atau ditiadakan sistem tersebut? Sebenarnya hal itu dilema. Oke, so, Tuh. Kalau bilang sistem donasi itu sebenarnya dilema. Dilemanya apa? Banyak akhirnya nanti kan dampak-dampaknya kan sangat riskan sih. ya. Karena itu juga semua putusan pimpinan di atas. Nah, sebenarnya mau sistem itu ada atau tidak, kalau bagi saya pemerintah kembangkan SDM-nya, guru-gurunya, kembangkan sekolahnya, kembangkan fasilitasnya, Agar sama ya kan? rata. Sama. Tuh, mau negeri, swasta, mau yayasan, sama. Kalau sama, apa? Ya kan? Saya ambil contoh. Di Jawa anak-anak paling bangga masuk sekolah negeri. Ya, Benar kan? benar. Tapi di wilayah kita, Swasta. Swasta. kenapa? Karena SDM. Nah, padahal mau dibilang seharusnya kan negeri yang harus Ya. diunggulkan. Benar nggak? Benar. Di Jawa tuh pengen masuk sekolah negeri itu suatu kebanggaan seorang anak. Mau SD-nya negeri sampai SMA negeri sampai universitas negeri pun Betul. sangat dibanggakan karena kualitasnya, fasilitasnya. Nah, jadi sistem donasi ini mau biarpun ada atau tidak, tapi kalau fasilitas sekolah semua sama, SDM-nya sama, insya Allah nggak ada masalah. Tuh, nggak ada lagi bilang, oh sekolah sana yang bagus, orang tua saya berusaha, bapak harus saya masuk di sana, akhirnya muncullah dampak-dampak yang negatif, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau sekolah semua sama, ya udah buat apa? Sekolah sana kan sama, fasilitasnya sama, SDM-nya guru-gurunya juga sama, tuh, benar nggak? Iya, jadi sama rata. Oke. Ada lagi? Oke. Terus pertanyaan ini lumayan sensitif nih. Bagaimana pendapat Bapak mengenai isu-isu di masyarakat terkait gaji guru honorer yang tidak layak? Kayak lebih sedikit lah dibanding gaji guru. Gini, kalau bicara gaji guru honorer, Iya. nggak usah kita bicara gaji guru honorer. Hmm. Sama semua, mau pegawai honorer, guru honorer, semua punya ketentuan dan aturan masing-masing. Nah, dulu saya waktu honorer ada ketentuannya. Bila saya pendidikan saya cuma SMA, honor saya hanya 500.000 per bulan. Bila pendidikan saya sarjana, honor saya 750.000. Itu kalau kita bicara instansi. Nah, kalau bicara guru honorer. Nah, guru honorer ini kan kalau saya bilang ada terbagi nih. Terbaginya apa? Sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah yayasan. Ya kan? Ya. Kalau nama yayasan paling bahasanya paling bahasa kasar ya, mohon maaf. Ya, amal ibadah, ya kan? Iya, iya. Kita namanya yayasan saling bantulah. Nah, swasta berarti kan bisa dia dapat honornya lebih Bisa juga. dari kualitas. Iya. Bahasa kasar, Anda kerja, Anda melamar kerja, pasti pimpinan itu pada saat Anda melamar di suatu perusahaan, sebelum dia lihat Anda punya berkas, yang dia tanya duluan, Anda minta gaji berapa? Benar nggak? Oh, iya, iya. Oke. Jangan dilihat, oh setiap hari nonton film, sinetron, dianggap ini cuma hiburan. Jangan. Kalau saya usulkan gini, anak-anak sekarang nonton sinetron, lah apa itu, ambil hikmahnya juga. Sama di dalam sinetron itu juga banyak ilmunya. Ilmunya apa? Ditanya apa? Kamu mau gaji berapa? Oh gaji saya sekian. Sesuai nggak dengan karya kamu? Di Jawa, di kota-kota besar, belum tentu Anda S3 Anda bisa berhasil. Benar nggak? Tapi kalau Anda cuma lulusan SMA, Anda mau berkarya, Anda mau membuat suatu inovasi, itu akan lebih bagus. Orang lebih membutuhkan itu. Buat apa kalau makanya kalau saya di kantor ada anak sekolah, saya nggak melihat dia itu anak sekolah. Pernah satu contoh, ada anak SMK, jurusannya itu sekretaris. Masuklah di bidang saya, bidang sistem informasi. Dia kerjanya di perangkat. Dia duduk diam. Waktu pas disuruh pilih-pilih, saya perhatikan anaknya, saya tunjuk dia, seorang laki-laki. Duduk di depan komputer diam. Saya nanya, kenapa deh? Pak, saya nggak mau pegang komputer. Nggak pernah pegang komputer? Enggak. Pegang keyboard pun pernah? Enggak.
Saya cuma tanya satu, mau belajar? Mau Pak. Benar. Udah, itu modal dasar. Alhamdulillah dia selama PSG di kami 3 bulan, baru 1 bulan lancar pegang keyboard, lancar buka office semua bisa. Karena prinsipnya kemauan itu. Terus sebelumnya Bapak pernah mengalami perubahan inovasi kurikulum nggak? Inovasi kurikulum? Iya. Pernah. Oke, sebagai seorang yang udah pernah nih Hmm. mengalami perubahannya, menurut Bapak apa sih perubahan kurikulum itu dan apakah hal ini benar-benar efektif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Sorong ini? Perubahan kurikulum, program-program pernah. Tapi saya bersyukur alhamdulillah pada saat perubahan itu masa uji coba. Terus lain, gini, pernah dengan kalau kalian kan ujian pakai LJK, ya kan? Ya. Lembaran LJK, Oke, lembar. ya kan? Ya, ya. Kolomnya. Hmm. Itu saya pas kelas 3. Alhamdulillah saya bersyukur. Itu dicoba. Kalau kagak mungkin saya nggak lulus. Kenapa? Di lembaran LJK, kolomnya nama saya lebih panjang. Tuh. Nama saya panjang. Kalau diisi di kolom itu nggak akan cukup. Akhirnya kan singkat. Iya, Kalau singkat, sistem komputer kan nggak membaca. Benar nggak? benar. Sistem komputer nggak membaca tanda titik, tanda koma. Benar nggak? Nah, Nah, makanya ada program dari istilahnya dari Dukcapil dan sampai dari Pak Dirjen dulu Pak Sudan menyampaikan dari Kemendagri itu batasan anak-anak punya nama berapa karakter berapa huruf. Yang biasanya dari PDP kan 28 karakter maksimal. termasuk spasi, Oke. ya kan? Di LJK kan itu 28 karakter kan. Nah, nama saya kok diisi situ nggak lulus. Nah, faktanya apa? Dari saya ikut tes CPNS dari dulu dari 2003 sampai terakhir kemarin-kemarin nggak pernah lulus. Ya karena namanya terlalu panjang. Oke. Karena sistem komputernya membacanya itu. Nah, perbedaan kurikulum. Kadang kurikulum itu saya kadang lucu juga sih. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti pemerintahan, ganti programnya. Perbedaannya apa? Tuh, kan kasihan. Benar nggak? Nah, Kalau mau dibilang akhirnya ya sama kayak sekarang anak-anak kuliah kan. Ada programnya yang diwacanakan apa? Skripsi tidak perlu lagi. iya. Tapi buat apa? Macam karya ilmiah. Apa udah bilang lisensi ke apa kayak itu? Karya ilmiah. Bagi saya itu banyak orang yang, "Wih, lebih enak nih nggak bikin itu." Kalau saya salah. Skripsi loh lebih enak daripada karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu kita harus penelitian betul-betul. Tidak boleh kita sembarangan. Makanya sama kalau bilang kadang kurikulum juga aneh. Sama dulu kayak saya kuliah. Saya fakultas hukum. Nah, dekan pembimbing saya seorang S2 pemerintahan. Nggak nyambung ya. Pada saat saya ujian, maunya notornya saya punya skripsi harus nambah. Saya bilang, enggak Pak, saya bisa 5 bab. Enggak, harus nambah penelitian. Mohon maaf Pak, Bapak sarjana pemerintahan, saya calon sarjana hukum. Dan hukum tidak perlu ada penelitian. Kami bisa berdasarkan data apa pustaka. Nggak perlu penelitian. Mau ada penelitian dia tidak masalah. Itu kadang regulasi-regulasi banyak yang tidak nyambung. Ada dampaknya, bisa dampaknya siswa-siswanya, bisa juga masa depan bangsa ini juga, ya kan? Tuh. Oke. Sebenarnya begini. Ada pertanyaan apa? Bapak. Pantai. Oke. Terus jadi di sini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, kan ini kita sudah masuk di era digitalisasi. Terus banyak pembelajaran yang memanfaatkan teknologi nih. Tentu saja hal itu memberikan dampak positif sekaligus efek negatif. Dan apakah Bapak dapat menyampaikan pemikiran Bapak terhadap perkembangan tersebut atau terkait hal tersebut? Terus gini, perkembangan teknologi itu sangat bagus. Satu contoh saya pribadi kan, Ya. saya cuma sarjana hukum. Kenapa saya mau belajar teknologi? Satu faktor. Kedepannya teknologi ini sangat dibutuhkan. Mau tidak mau, saya harus kerja atau menggunakan apapun, menggunakan perangkat komputer. Saya bukan, jangan hanya kita hanya menggunakan, Tapi ya, tahu. tahu merawat barang itu dan tahu memperbaikinya, minimal programnya, ya kan?
Kalau mau dibilang, kadang orang bilang, bang kenapa nggak pindah di misalnya keuangan kah, ya kan? Bisa di keuangan di dinas ini kan di sana dapat ini uang banyak, bisa dapat istilahnya keceran. Kalau bagi saya enggak. Ada kisah dulu mantan wakil bupati saya, beliau mantan kepala dinas saya, beliau naik wakil bupati, beliau ajak saya, ayo ikut saya jadi operator di sekri saya. Saya bilang beliau, Pak biarlah saya di sini. Apa yang kamu dapat di sini? Banyak Pak. Apa? Yang paling berharga adalah ilmu. Berkat saya di sini, saya tahu sistem teknologi. Minimal komputer saya treble, saya bisa install sendiri, ya kan? Budget saya tidak berkurang. Sekarang komputer treble bawa ke tukang servis, format paling sedikit 150 atau 200 ribu, Ya. benar kan? Nah, Oke, soal duit nggak ada masalah dah. Tapi sekarang pada saat kita kendala membutuhkan untuk perangkat, membutuhkan sistem itu, apakah kita harus bawa ke sana? Ya kan? Kalau kita tahu, kenapa bisa? Ya kan? Apalagi teknologi sekarang kan banyak. Sistem sekarang yang paling kalau dia bilang ada sistem yang kalau saya bilang sistem membodohi. Sistem cloning. Tahu sistem cloning? Enggak. Sistem cloning itu kayak ini laptop ini sudah menggunakan Windows kan? Ya. Program sudah ada. Di cloning di backup sistemnya. Pada saat dia terbang, gunakan cloning itu. Dalam jangka waktu paling maksimal 15 menit kembali ke format awal. Itu kalau saya bilang sistem pembodohan. Makanya kalau di kami yang pegang sistem kependudukan itu kami kalau setiap tahun bintek instruktur kami tahu kita pakai itu di mana? Karena dibilang itu membodohi. Karena akhirnya kita lupa membuat barang itu. Nah, kedua, pembelajaran untuk teknologi yang bagus, tapi jangan sampai kita keterjerumus. Teknologi ini banyak, ya kan? Kalau mau dibilang di HP pun aplikasi-aplikasi ini banyak, tapi hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Setiap kita mau main program, kita lihat dulu security-nya. Gitu. Kata bahasa kasar, sebelum kita ngambil nih rumah, kita dulu lihat lingkungannya. Dia punya pagar ada nggak? Tingginya pagar bagaimana? Punya CCTV nggak pengawasan? Jangan kita nyelonong langsung masuk. Ya. Benar nggak? Nah, Dampaknya fatal. Lihat ya saja HP. Kita beli HP, apalagi Android, ya kan? Di HP Android ada satu aplikasi, nggak usah saya sebutkan. Sudah ada dari awal sudah ada. Tapi aplikasi itu bisa menjerumus. Dan aplikasi itu bisa menghancurkan. Karena anak-anak zaman sekarang beda, mohon maaf dengan kami anak-anak dulu. Kalau kita anak-anak dulu, orang tua bilang, stop Pak Malik, udah kami diam. Benar nggak? Karena sekarang, stop Pak Malik. Pak Malik apa Mak? Nanti begini, kenapa Mak? Panjang nih rasanya. Nah, itu perbedaannya. Dan belajar aplikasi itu bagus. Terus kembangkan. Tapi itu ingat security-nya. Banyak orang bilang aplikasi, oh lebih enak jadi programmer, ya kan? Ya. Oh lebih enak jadi teknisi. Kalau saya enggak. Orang nggak pernah lihat orang yang paling fatalnya adalah hacker. Hacker itu dia belajarnya apa? Security kan? Security sama sebuah rumah itu adalah fondasi. Benar nggak? Ya. Programmer dengan teknisi itu sebuah tiang dan tembok susunan rumah. Tapi dalam suatu fondasi, security ini dia tahu celahnya di mana. Di mana tikus itu bisa masuk, ya kan? Kalau tikus bisa masuk berarti ada celah. Banyak orang tidak sangka di situ kan? Nah, makanya kalau bilang anak-anak sekarang bilang programmer atau apa, ada di kantor, dia nanya, Pak, saya mau ada dua jurusan, programmer atau teknisi. Kalau saya suruh pilih teknisi. Kenapa? Seorang programmer tidak akan tahu teknisi, tapi teknisi pasti dia tahu program. Minimal install Windows tahu kan? oke. Sama satu bahasa. Saya bertanya ke kalian bertiga, pasti kan kalau di Windows pasti tahu nih komputer kan? Tahu. Gunakan komputer, laptop kan? Ya. Sekarang saya nanya, mari saya nanya satu aja. Ya. Pilih laptop atau PC? Kalau saya kasih laptop dengan PC, kalian pilih apa? Untuk dipakai apa dulu? Enggak, sekarang Oh. ini saya kasih laptop nih, laptop Ah. dengan PC. Ah. Nah, kalian lebih milih apa? PC atau laptop? Kalau untuk efisiensinya berpergian atau mengerjakan tugas di tempat sembarang gitu, lebih pilih laptop sih Hmm. Pak. Sama laptop. Soalnya efisiensinya lebih terjamin. Terjamin. Ketimbang PC.
Kalau Anda Sama gitu. tahu ya Pak? Memberikan. Nah, jawaban itu sebenarnya simpel. Dari pertanyaan saya itu, saya bisa tahu karakter kalian bertiga bagaimana. Kalian kedepannya bagaimana. Gini, pertanyaan saya, laptop dengan PC, misalnya nih, untuk upgrade, laptop upgrade-nya apa? Yang bisa di-upgrade? RAM, Hmm, terus SSD-nya SSD. atau HDD-nya kan? Ya, ada gini. Itu aja kan? Ya itu aja. Kalau PC? Nah, kenapa saya bertanya gitu? Anak-anak TKJ setiap masuk di kantor, paling saya nanya cuma pertanyaan itu. Dari situ saya bisa paham, anak ini karakternya bagaimana. Kalau dia memilih laptop, berarti sama dibilang kedepannya dalam bekerja, udah saya menggunakan yang simpel. Bukan inovasi. Kalau fisik, dia akan tetap di dalam otaknya dia, hatinya dia. Ada upgrade perkembangan apapun, dia berinovasi terus. Itu. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa sampai saya bilang sebut komputer kah, apa laptop? Memang kalian bukan anak TKJ, bukan anak SMK. Tapi saya yakin di Aperos itu kalau bilang programmer pasti paham, robotik apa paham kan? Nah, karena sebuah hal itu menentukannya apa? Sama, kalau di kantor itu saya tanya, kamu mau buat program atau gunakan program? Pasti dia jawabnya, program komputer Pak. Bukan. Nah, maksud saya gunakan program misalnya gini, saya memberi tugas kepada dia, Ya. tolong kau bikin tugas ini. Nah, Pak konsepnya ini, konsepnya dia waktu jadi ini. Kalau dia gunakan program, ya udah dia bikin kayak gitu. Yang hasilnya dicetak menjadi 10 lembar dan memakan waktu 1 minggu. Nah, beda waktu saya kasih ke kamu. Kau berinovasi. Itu perbedaan antara laptop dengan komputer kan? Nah, berinovasi. Ini kalau saya bikin model begini, berarti formatnya kan bisa dikurangi. Jangka waktunya bisa singkat. Kau jadi sebagai pimpinan, saya lebih membutuhkan siapa? Paham? Semua orang bisa komputer. Betul. Tapi membuat sebuah sesuatu yang berinovasi itu susah. Itu. Nah, makanya selalu saya bertanyanya itu. Makanya pengalaman hidup itu sangat lama. Mungkin kalau adik-adik mau ke Dukcap, data ke Dukcap ya, mungkin Anda akan kaget. Operator perekaman EKTP saya, yang saya SD. Lulusan pakai C. Di situ semua operator semua pakai C, yang cetak KTP itu pakai C. Yang SMA, ya rata-rata SMA. Mau bilang yang sarjana informatika, cuma 1 orang yang baru kemarin lulus. Kuncinya apa? Kemauan, berinovasi, jadi. Jadi itu ya guys, sedikit gambaran tentang pengalaman hidup yang sangat penting untuk kita kembangkan. Oke, kita akan lanjutkan. Ada nih orang yang tidak melanjutkan pendidikan. Salah satu faktornya itu adalah karena kemiskinan. Mereka menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu mahal atau misalnya kurang dari kemampuan mereka. Nah, hal apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Terus, apakah pemerintah harus membebaskan pembayaran sekolah atau mungkin menurunkan biayanya seperti di negara Jerman? Kalau saya mau sampai pemerintah menurunkan biaya, kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita. Kita mau nggak? Kalau mau dibilang, pasti ada orang apa itu cuma ngomong doang. Ya. Biaya kuliah lo mahal, biaya sekolah mahal. Saya cuma bilang, saya kuliah dari sendiri. 1 contoh. Ada teman saya dulu sama-sama kalau dia lulusan SMA. Saya sudah sadar. Saya ngomong di dia, bro, kuliah mahal bro. Berapa mahalnya sih? Iya, belum bayar uang semester uangnya. Kalau kamu punya niat, pasti bisa. Kamu honor, punya kerjaan. Saya dulu coba bantu di orang punya bengkel yang ya bahasa kasarnya itu tiap hari kadang dikasih, kadang tidak, dia belum dapat kasih dan tidak. Sampai bahasa yang kasarnya, saya loh setiap terima semester, uang semester dulu saya kuliah 2002 sampai 2006. Itu di Unamin, ya, Universitas Muhammadiyah Solo. Itu masih kami uang semester itu 400.000, cicil 2 kali 200.000. Karena niat, saya loh kerja di bengkel. Sampai pernah saya setiap kalau ke kampus, ke kampus tuh celananya
Bukan ya, namanya dari bengkel kan. Iya. Namanya kerja di bengkel tuh kita tidak bisa target jam berapa selesai, ya kan? Ke kampus celana sudah agak-agak kotor, cuma pakai sepatu sendal, baju tuh lengan putus suka oli-oli, tapi dia ke kampus. Ke kampus itu kadang uang semester yang saya bayar setiap semester tuh teman-teman kadang lihat, kenapa bro? Ya biasa, namanya urusan pribadi. Tapi kalau kita punya niat pasti bisa, pasti ada bantuan dari teman. Satu contoh, makanya kalau kamu bilang kayak di Jerman dia apa gratis kan, kalau saya enggak, kembali yang bersangkutan. Biarpun negara kasih gratis, kalau yang bersangkutan nggak punya niat, Ya. nah, Oke. kalau yang bersangkutan tidak punya apa kemauan, mau bersekolah di sekolah bertahun-tahun juga sama saja bohong. Iya. Benar nggak? Benar. Nah faktanya juga orang yang mampu pun kuliah sampai bertahun-tahun nggak lulus. Nah, tapi anak-anak yang notabene, mohon maaf, di garis kemiskinan, dia kenapa bisa cepat lulus? Karena dia berpikir orang tua saya susah. Nah, saya tidak lulus, nanti saya harus jadi apa? Nah, makanya saya bilang kembali ke diri kita juga. Itu, paham kan? Paham. Mau dikasih program gratis pun sama aja. Kalau nggak ada kemauan. Tapi program gratis pun kembalian SDM-nya sekolah. Oke. Paham maksudnya? Paham. Bukan masalah datang, duduk, nyatat, pulang. Ya kan? Kasih tugas, selesai, dapat nilai, selesai. Belum tentu pegang ijazah, itu real. Benar nggak? Benar. Nah, kembali ke diri kita yang masing-masingnya itu. Ada kemauan atau tidak. Mau sekolah dimanapun, sama. Kayak dulu saya kuliah. Unamin sekarang, kalau saya bilang, alhamdulillah. Sangat-sangat bagus. Berbeda dengan dulu kita. Unamin itu ada dua versi dulu. Anak-anak murni, dan yang mahasiswa kerja. Nah, mohon maaf, waktu saya awalnya masuk diam, masa murni, pikiran saya, wah berarti wawasan saya bisa dapat besar nih, ketimbang yang kuliah sore yang mahasiswa yang sudah kerja kan, pasti dosennya cuma say hello aja kan, tapi saya nggak dapat ilmunya sedikit. Tapi setelah saya pindah ke mahasiswa yang notabene kerja, malah ilmu itu saya dapat dari mahasiswa-mahasiswa yang kerja, pengalaman luar. Saya kuliah di Fakultas Hukum, dosennya mengajar hukum, tapi mahasiswanya ada yang dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ya kan? Ada yang saya dari kerja di notarisnya, saya bisa tahu itu semua, ya kan? Makanya saya bilang, ilmu tidak selamanya dapat di bangku sekolah. Untuk keberhasilan bekerja, rumusnya cuma dua. Satu, jujur dan rajin. Buat apa jujur kalau tidak rajin? Dan buat apa juga rajin kalau tidak jujur? Oke. Benar nggak? Betul kan? Yang kedua, buatlah program, jangan gunakan program. Ya tadi saya bilang, kalau Anda cuma, ya itu aja dah, ikuti itu saja. Pada saat ada seseorang yang bisa berinovasi dia kembangkan, Anda kalah. Kalau dibilang, sekarang tuh ada yang di TikTok kan, ada yang di Facebook tuh, yang istilahnya ada karyawan, lo kenapa si A, karyawan baru, gajinya dinaikkan? Oh iya. Saya karyawan lama kok ini. Iya. Paham tuh maksudnya? Paham. Itu yang saya bilang. Sistem dunia kerja itu. Anda membutuhkan inovasinya. Tuh, makanya di dunia swasta itu, kenapa Cina itu keras? Ya kan? Iya. Orang Cina saja punya toko, anaknya saja makan tetap bayar. Benar nggak? Benar. Nah, untuk makanya tadi kau bilang materi di sekolah digratiskan atau tidak, saya bilang kembali ke diri kita. Kalau negara kasih gratis, kalau anaknya memang niatnya sekolah, ya oke. Tapi sekarang kalau sekolah itu tidak dikasih gratis, kalau dia memang niatnya belajar, pengen, insya Allah jadi. Karena keberhasilan seorang anak itu adalah keberhasilan orang tua. Seorang anak hancur, orang tua pun hancur. Benar kan? Tuh. Makanya kalau dalam kehidupan itu cari tantangan. Terserah orang bicara, oh kamu ini begini bikin nakal lagi, itu sebuah tantangan. Sama kayak saya, oh kamu ini anaknya preman gitu. Sampai ada dulu di sini salah satu pejabat anaknya sering pergi sekolah dengan saya naik motor, mamanya sampai ngomong, kamu nggak usah, sekarang dia caleg, nggak usah ikut si Eki, dia tuh preman gini. Itu terus terang mama saya tuh sampai nangis. Tapi saya bilang mama saya, nak, bismillah. Itu sebuah tantangan buat saya untuk suatu keberhasilan. Alhamdulillah sekarang saya sudah berseragam, dianya
Belum. masih lontar lagi sampai mau jadi cahet. Itu aja, ya kan? Oke, jadi itu ya guys, pelajaran yang dapat kita ambil dari Bapak Eki. Dari pertama, dari Bapak Eki lulus SMA langsung kerja, mencari kerja lah istilahnya, dari honorer merangkak sampai sekarang bisa berseragam. Jadi yang saya dapat, kita tuh harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, dan teruslah berinovasi agar kita dapat bersaing dengan orang lain. Oke, untuk Mutia sendiri apa yang didapat? Dan juga jangan lupakan untuk dengan sumber daya manusianya, tentu saja sebuah negara bisa menjadi maju karena sumber daya manusianya itu tinggi-tinggi. Dan sebelum menutup podcast pada siang hari ini Pak, kita ingin meminta pendapat dan juga nasihat dari Bapak kepada kita semua dan generasi muda lainnya. Jadi gini, dari semua pertanyaan kalian, saya mengambil satu kesimpulan. Mau kelompok apa istilah tadi apa donasi ke sekolah-sekolah itu, faktanya makanya saya bilang diri sendiri, SDM dan fasilitas sekolah. Nyatanya, apakah Averos pakai sistem donasi? Enggak kan? Enggak. Dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, mau di mana? Situ. Ya. Karena apa? Kualitas sekolahnya, SDM-nya, kurikulumnya. Faktanya kan? Ya. Benar nggak? Nah, Mau dibayar Averos, ya tahu biayanya. ya, Tapi seimbang dengan apa yang dikasih. Benar nggak? benar. Nah, makanya dari semua pertanyaan itu, mau digratisin kan mau apa? Dilihat dulu fasilitasnya apa, gitu. SDM-nya bagaimana. Makanya kalau saya bilang untuk anak-anak Averos, berusaha belajar yang benar, jangan hilangkan jerih payah orang tua. Karena apa? Gak semua orang bisa masuk di situ. Karena terus terang, yang SMP-nya Adida ya. Iya. Nah, banyak anak-anak, mau saya bilang orang mampu, dari orang yang tidak mampu sampai mampu, yang tidak mampu sampai berusaha bagaimana supaya anaknya masuk di situ, banyak yang gak lulus kan. Iya. Itu makanya bagi adik-adik yang ikut sekolah di sana, manfaatkan itu. Kuncinya, pedomannya apa? Terapkan dalam hati. Kalau Anda mau balas budi kepada orang tua Anda harus berhasil. Tuh. Kalau Anda berhasil, maaf kata, keluarga dari ujung dunia manapun akan datang. Ini keponakan saya, saudara saya hebatnya, bisa anakku sampai sukses, dipuji-puji, diakui. Tapi kalau Anda tidak berhasil, bukan Anda saja dicemoohkan, orang tua Anda juga dicemoohkan. Makanya, mohon maaf, kalau mau dibilang anak-anak di Averos, orang-orang tuanya, sebagian besar saya kenal. Ada berapa teman-teman saya, misalnya yang saya kenal di luar, anaknya sekolah sana, dan jerih payah mereka itu untuk anaknya masuk di situ juga sangat besar. Mereka berusaha bagaimanapun, bekerja itu bukan hanya bilang ada yang istilahnya di PNS, Polri, itu swasta, hanya mengharapkan gajinya mereka toh. Untuk anaknya bisa sekolah di Averos, untuk bisa mendapat ilmu yang bermanfaat di situ. Mereka sampai akhirnya apa? Bekerja di luar itu, mengambil pekerjaan lain di luar itu. Makanya dibilang donasi-donasi itu intinya fasilitas apa di sekolah itu berikan. Nyatanya Averos kan tidak, tapi bisa membuktikan itu. Tuh. Ini saya tawarin fasilitas saya ini, anaknya ini akan keluar jadi ini. Tapi semua juga apa? Biarpun fasilitasnya bagus, guru-gurunya memadai, kembali ke anak-anaknya. Nah, untuk anak-anaknya saya cuma pesan satu. Bila Anda mau berhasil, bila Anda mau balas susu air ibu Anda, bila Anda mau bayar tuh keringat orang tua Anda, selesaikan sekolah yang benar, bergaul, bebas, boleh bergaul. Tapi rumus dari bergaul, jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita, oh saya lebih hebat, jangan. Ambillah trik ini. Misalnya saya, Anda dengan Anda. Anda punya kelebihan, dia punya kelebihan. Saya berusaha bodoh. Saya ngambil kelebihan Anda, saya ambil kelebihan Anda. Dua-duanya saya pegang. Jangan kayak drum yang teng garing, tapi nggak ke sini. Diam, slow, tapi bisa diserap. Belum tentu orang yang nakal, yang kalian lihat dia itu peminum, pemabuk, preman apa, dia itu jelek. Belum tentu, mohon maaf,
orang yang berjubah dia itu baik, apa bisa dijamin dia masuk surga? Paham kan? Belum tentu orang yang rajin sholat 5 waktu, yang rajin ke gereja masuk surga. Kuncinya satu kan? Pribadi masing-masing. Oke, jadi itu guys nasihat dari Bapak yang sangat-sangat berarti bagi kita ya. Jadi jika kalian punya suatu masalah, hadapi dan ingat kuncinya. Jika ingin berhasil maka perjuangkanlah hal itu. Oke, kami tutup saja ya, sudah sampai di sini. Silakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya Pak. Ya. Dan selamat tinggal. Dadah.